Ya, puji Tuhan, kita semua ada di dalam kasih setia Tuhan. Dan kita tahu bahwa hidup ini tidak mudah, betul? Kadang-kadang kita tersenyum, tetapi ada sesuatu yang tersimpan di dalam. Ada satu bapak katakan, I am alone, katanya satu orang bapak. I am loneliness. Karena apa? Betapa ada kesepian kadang-kadang dalam hidup ini, meskipun di tengah keramaian. Ada pergumulan, ada perjuangan, ada bahkan kekecewaan yang kadang-kala kita tidak bisa pungkiri. Tetapi kita harus tahu, di salib Yesus kita temukan kasih yang besar. Di dalam Yesus kita temukan kekuatan yang besar, melebihi dari apapun dan siapapun. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam Minggu Prapaskah kedua. Amin. Dan kita sungguh dipersiapkan untuk melihat itu tadi, kasih Yesus yang besar. Maka tema hari ini adalah kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih, kita akan merenungkan bagian ini dari Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kita baca sama-sama. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Satu ayat ini kita ingin renungkan dalam satu panggilan untuk memasuki Paskah di depan. Salib Yesus, kita masuk di hari ini. Kasih Yesus, tidak ada salib tanpa kasih. Tidak ada kayu salib tanpa kasih yang tercampur di dalam kasih Bapa yang sungguh dilakukan, diberikan melalui Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang salib Yesus Kristus dari Yohanes 12 pasal sebelumnya, bahwa di salib Yesus Kristus itu disebutkan ada kuasa. Itulah kuasa keselamatan, kuasa pengampunan dosa, kuasa rekonsiliasi antara Allah dan manusia, kita dan manusia, dan kita dengan sesama. Kemudian kuasa hidup baru. Jadi salib itu membawa kita mati terhadap dosa, hidup di dalam Kristus, maka hidup kita ini tidak sama lagi. Bapak Ibu ada di situ, ya. For seats, ya, ini teolog Inggris katakan gini, menarik sekali. Bagi kita, Kristus adalah salibnya. Dia bicara Kristus, kita selalu ingat salib. Ya. Keseluruhan Kristus baik di surga atau di bumi terletak di dalam apa yang Dia kerjakan di atas salib. Anda belum mengerti tentang Kristus sampai Anda mengerti arti salib. Maka disimpulkan bahwa salib adalah kunci untuk mengerti tentang Yesus Kristus. Jadi jangan bilang percaya kepada Yesus Kristus tapi nggak mau kenal apa itu salib, atau hidup dengan salib. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, pikullah salibmu. Dan ada banyak orang mau menjadi anak Tuhan tapi tidak mau belajar apa arti salib. Jika kita katakan kita Kristen pengikut Kristus, maka kita adalah orang-orang yang membawa hidup salib Kristus kemanapun kita berada dan pergi. Hari ini kasih Yesus Kristus, kita belajar dari sini. Kasih yang bukan saja terlihat dalam teks ini, dalam klimaks tentang Yesus yang sudah tersalib nanti di Jumat Agung kita rayakan. Tetapi ada satu adegan Prapaskah, ya. Sebelum Via Dolorosa itu ada, Yesus sudah menunjukkan kasih yang luar biasa, dan dilakukan itu di dalam dikatakan perjamuan akhir. Itulah bersama dengan murid-muridnya. Sebelum salib itu, Yesus membuktikan proses menuju salib itu ada kasih yang besar yang nampak dan ditunjukkan. Dan ini diingat di sepanjang masa dan zaman.
kehidupan orang Kristen. Kalau kita katakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, inilah teksnya. Tetapi ini dilakukan menjadi satu contoh teladan untuk hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada salib itu, melihat bahwa bukan hanya pada puncak Kalvari itu saja berbicara tentang kasih. Hidup Yesus sendiri pun berbicara kasih. Dia Allah menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaan salib itu nyata, kasih itu nyata. Untuk apa? Teladan bagi banyak orang. Maka kasih seperti apa yang Yesus punya? Ini menjadi pelajaran untuk kita. Kasihnya adalah yang tanpa syarat. Ya. Kasihnya bersifat kekal. Jangan cari kasih manusia. Karena apa? Semuanya ada syaratnya, ada limitnya, betul? Ada batasnya. Bahkan kalau Tuhan Yesus katakan ampuni orang 7 kali, dan segala. Karena apa? Tuhan tahu manusia terbatas, ada limit. Ada kita katakan aku menyerah, I give up. Kadang-kadang itu muncul. Tetapi kasih yang kita mau pelajari hari ini di masa raya Prapaskah ini adalah kasih itu bersifat kekal dan tanpa syarat. Itu pelajarannya. Bahkan manusia memiliki kasih yang bersyarat. Jikalau ini aku akan ini, jikalau kamu ini aku akan ini. Sifatnya sementara. Maka hari ini kita mau belajar kasih Yesus yang tidak sama dengan kasih manusia. Dan kita mau menemukan itu. Dari teks ini kita mau belajar. Dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yang pertama, kita belajar kasih Yesus. Kasih Yesus itu fokusnya adalah pada hati Bapa, bukan dari kekuatan sendiri. Hati Bapa. Kalau dikatakan dia sudah tahu saatnya akan beralih dari dunia kepada Bapa, karena dari situlah datangnya Yesus. Dari situlah kasih itu ada. Dari situlah misi itu muncul. Maka kalau dikatakan sementara sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ini menunjukkan fokus kasih Yesus ialah kehendak Bapa. Fokus kasih Yesus adalah visi Bapa. Fokus kasih Yesus adalah tujuan Bapa. Maka belajar dari kasih Tuhan Yesus, sentralnya adalah Bapa. Kehendak surga, kehendak Allah atas hidup. Tuhan Yesus tidak beralih dari kasih ini, Bapak Ibu. Ingat, kalau dikatakan saatnya sudah tiba, berarti ini sudah akhir, akan sampai ke ujung. Tetapi sampai di ujung, Yesus ingin tunjukkan sebagai manusia terhadap orang lain, terhadap Allah terhadap dirinya terhadap sesama, tidak ada endingnya, tidak ada syaratnya. Dan dia tunjukkan bahwa kasih itu benar-benar hanya karena memiliki hati Bapa. Bapak Ibu yang berkasih ini, maka kalau kita berbicara kasih Yesus tidak pernah bergeser dari hati Bapa. Hati Allah, kehendak Bapa. Maka kalau kita mau mengasihi, ingat baik-baik, kasih Yesus ada untuk mentaati Bapa. Visi, misi, kehendak, tujuan yang tidak teralihkan oleh apapun. Kalaupun kita belajar bahwa 3,5 tahun Tuhan Yesus itu melayani, tapi sepanjang perjalanan hidup sampai dikatakan sudah saatnya tiba, beralih dari dunia kepada Bapa. Dunia tidak menjadi bagian Yesus, tapi dia datang sebagai terang. Hati Bapa untuk menyelamatkan itu tidak pernah bergeser. Bapak Ibu yang berkasih, seringkali kasih kita bergeser oleh karena banyak hal. Kasih kita berkurang oleh karena banyak hal. Kasih kita mulai ogah karena banyak hal. Karena apa? Kasih kita terbatas. Kasih itu bukan sumbernya kita. Kasih itu datangnya dari Bapa. Taat kepada Bapa itu menjadi kunci untuk melihat
kasih Yesus itu hanya kasih hati Bapa. Amin. Kehendak Bapa. Jangan bergeser dari situ. Maka teks ini datang perjamuan malam terakhir, Bapak Ibu, dilakukan Yesus bersama 12 murid. Malam terakhir, karena malam itulah Yesus akan ditangkap. Sedih bukan? Kita mendengar orang lain mau itu aja rasanya sedih. Tetapi Yesus tahu ini saatnya. Dia manusia. Tetapi saat seperti itu pun, kasih itu tidak ada ujungnya. Kasih itu konsen terhadap kehendak Bapa. Fokus kepada hati Bapa. Karena malam itulah Yesus akan dikhianati oleh seorang muridnya, Yudas Iskariot. Maka Ibu yang terkasih, ayat 3 dikatakan, kalau kita baca, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini saat yang dia tahu bahwa ini akan terjadi. Ini harus terjadi. Ini tidak mungkin dibatalkan untuk keselamatan manusia. Yesus tahu hal itu. Yesus mengerti untuk apa dia ada di tengah dunia. Untuk apa dia melayani. Untuk apa dia melakukan segala sesuatu. Hanya satu fokus. Kasih kepada Bapa. Hati kepada Bapa yang nyata kepada dunia berdosa. Maka ia tahu sudah tiba waktunya. Yudas akan berkhianat. Bapak Ibu, tahu saja itu melegakan. Tapi tahu di antara 12 ini adalah satu orang akan berkhianat. Yang dekat, yang tiap hari yang ada bersama-sama dia akan berkhianat. Bapak Ibu, kenapa kita bahas tentang kasih hati Bapa itu muncul dengan Yudas? Karena kita melihat kasih Yesus tidak pernah berubah meskipun orang mengkhianati dia. Kasih itu tidak pernah bergeser kepada tujuan Bapa tanpa apapun. Maka kasih itu berjalan meskipun dia tahu ada di antara mereka salib yang ia harus pikul, dia tahu betul. Tapi Yesus tidak berpaling meskipun ada satu orang, tetap fokus pada keselamatan orang berdosa sesuai tujuan Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat kasih Yesus belajar untuk apa? Connect terus dengan Bapa, connect terus dengan hati Bapa. Karena disitulah rahasia untuk apa? Kita konsisten, stabil terus on the track, tanpa bergeser. Meskipun perlakuan orang lain, kata-kata orang lain, fitnahan orang lain, kekecewaan yang orang lain buat, tidak mengubah fokus kita, dunia diselamatkan. Bapak Ibu, ada banyak kali bisa bergeser, tapi belajar kasih Yesus, melekat dengan kasih Bapa, kita tidak akan bergeser terhadap apapun. Kita tahu tujuannya. Yang kedua, sifat kasih Yesus. Sifat ini bukan sementara, ya. Kasih Yesus disebutkan sampai kesudahannya. Wow, dia pencipta, dia firman, dia memiliki kuasa, tapi sebagai manusia dia menunjukkan kasih itu tak berkesudahan sampai kepada ujung, tidak pernah berubah, tidak ada batasnya. Kasih yang penuh dan tak pernah berkurang. Katakan amin. Amin. Jangan kurang-kurangi, penuh dan tak pernah berakhir. Sama seperti ayat yang ke B, 13b dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Ingatkan, kita garis bawahi, sama seperti ia senantiasa. Bapak Ibu, mengasihi murid-muridnya. Kasih Yesus kepada murid-muridnya nanti dalam perjamuan akhir. Mengapa ini didramakan, didesain di dalam satu kalimat, di dalam kalimat-kalimat indah untuk menunjukkanmu pada masa prapaskah itu adalah bahwa sama seperti ia senantiasa. Artinya apa? Sehakikat dengan Bapa itulah Yesus. Senantiasa
mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Maka sifat kasih Yesus senantiasa sampai kesudahan, sampai selama-lamanya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ini sifat kasih Yesus. Yang ketiga, objek kasih Yesus. Kita berbicara salib. Di salib itu ada kasih yang besar, kasih Yesus, yang sumbernya dan fokusnya hanya dari Bapa, untuk oleh Bapa. Maka kita lihat objek kasih Yesus itu siapa? Kalau dikatakan di sini murid-murid, Bapak Ibu yang terkasih, murid-murid itu semua punya latar belakang, betul? Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, tidak ada satupun yang sempurna. Bahkan dalam perjalanan bersama Tuhan Yesus diungkapkan segala kekurangan-kekurangan mereka. Yang paling top dalam rasul Petrus, yang berapi-api, yang memiliki komitmen, yang memiliki ambisi, tekad. Tapi itu pun Alkitab catat, Yesus sendiri katakan, engkau akan mengkhianati aku. Ini pribadi yang perlu dikasihi, yang akan mendapatkan kasih tanpa batas itu. Bapak Ibu, objeknya adalah orang yang banyak kurangnya, bahkan manusia berdosa pada intinya. Tapi Petrus sampai Yesus bangkit pun masih Tuhan Yesus datang kepada dia. Ini kasih yang tidak ada batas. Secara manusia, Petrus, Thomas apalagi, yang selalu ingin bukti bahwa segala sesuatu itu menjadi kebenaran kalau itu sudah terbukti. Ini pribadi. Bahkan Yudas, ada yang mengatakan Yudas, ya, Yudas seorang yang dikasihi. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus pilih dia jadi murid, namun berkhianat. Seorang yang tak pernah, ini dalam satu tulisan, seorang yang tak pernah percaya kepada Yesus. Sedih bukan? Jangan sampai orang percaya ada di lingkungan gereja, ada di komunitas orang percaya, ada di dalam hadirat, tapi tidak percaya kepada Yesus. Menyedihkan. Karena apa? Dunia ini akan menyeret Anda. Yudas hanyalah seorang pengikut yang masuk komunitas murid, bertindak seperti murid-murid lain, betul? Mendengar apa yang didengar oleh murid-murid lain, dekat dengan Yesus secara fisik, tapi tidak secara iman. Karena pada hatinya Yudas tidak percaya betul Yesus yang Mesias itu sampai kepada dirinya. Kita tahu. Maka Yohanes 13 ayat 2 mengatakan, iblis telah membisikkan rencana di hati Yudas untuk berkhianat. Ya, bahkan anak Simon Petrus pun sudah dibisikkan untuk berkhianat. Siapa yang menjadi objek kasih Yesus? Semua orang yang bisa jatuh dalam dosa atau ada dalam dosa, yang hidupnya up and down, dia pun objek kasih Yesus. Maka Yudas menunjukkan dia orang yang penuh kepalsuan, yang mendapat bahagia besar, namun berkhianat demi apa? Uang. Sakit. Bagi Yesus, Injil, orang dimenangkan, dosa diampuni, ini menjadi tujuan. Tapi Yudas ada tiap hari pemikirannya apa? Berapa banyak yang aku akan dapat? Berapa banyak yang aku akan punya? Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab dan Yohanes mengatakan mereka semua menjadi objek kasih Yesus. Maka Alkitab katakan sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Objek kasih Tuhan Yesus adalah orang berdosa. Katakan amin. Objek kasih Yesus itu adalah orang-orang yang mengikut tidak, tapi penuh kekurangan. Bahkan bisa jadi jatuh dalam dosa lagi, jatuh dan bangun. Maka siapa yang dapat lahir menerima kasih Yesus? Semua kita. Tidak ada jaminan untuk kita hidup terus melangkah tanpa kadang-kadang jatuh, kadang-kadang down, tapi di sana salib kasih Yesus terpenuh untuk kita. Maka
objek kasihnya adalah orang berdosa. Yang keempat, bukti kasihnya. Inilah adegan di pasal ini. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus, ingat, dengan kata ia tahu senantiasa, ya, waktunya sudah tiba. Sekarang di hadapannya para murid ada, bahkan sudah ada ayat mengatakan iblis sudah membisikkan kepada Yudas dan Petrus akan terjadi mana Yesus akan dikhianati. Tetapi kasih Yesus tanpa syarat dan tak berubah dan tak berkurang itu nyata di ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Poin pertama, bukti kasih Yesus menanggalkan jubahnya, bangun dan menanggalkan jubahnya. Kasih itu bertindak, katakan amin, pada orang berdosa. Jubah itu lambang jabatan, bahkan lambang status yang tinggi, lambang kekudusan, itu jubah. Tapi Alkitab katakan Yesus senantiasa dan mengasihi mereka sampai kesudahannya dengan aplikasi kasih yang seperti ini, menanggalkan jubahnya. Berapa banyak kita tidak sanggup ke dasar karena apa? Kita tidak mampu menanggalkan jubah kita. Kok saya harus begitu? Kok saya harus begini? Kok saya yang harus? Kok saya, karena apa? Status dan level yang sudah kita plot tentang diri kita. Dan ini Yesus buat berubah. Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, Allah yang berpihak pada dia, hati Bapa yang dia punya. Satu saja buktinya, kerendahan hati, hancur untuk orang lain, menyerahkan hidupnya berkorban untuk orang lain, maka menanggalkan jubah. Bahkan dikatakan ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Bapak Ibu, ini kain lenan, satu helai kain lenan yang menunjukkan satu simbol kemurnian, kesucian moral, simbol pemberian berharga kepada orang yang dicintai. Bapak Ibu, siapa yang mencintai Tuhan Yesus? Manusia berdosa. Betapa susahnya kita mengasihi orang berdosa yang kurang kita rasa. Harusnya dia sudah seharusnya, harusnya jadi semua yang kita pakai adalah level jubah. Seharusnya. Tapi firman Tuhan katakan di berapa sekali kita mau belajar kasih Yesus itu menanggalkan apapun kata image yang kita pasang tentang diri kita. Ini berat. Binatang seperti Yesus ini sangat berat. Melekat kemana? Ke Bapa. Kasih Bapa. Maka Bapak Ibu yang kasih, ini bukti daripada kasih Yesus. Malah ayat 5 dikatakan mulailah dia membasuh kaki muridnya. Bapak Ibu, lalu menikahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ingat baik-baik, kain itu mengikat saat sudah dia dibersihkan. Kenapa? Tuntutan hidup dunia ini adalah hidup suci, kudus, baik secara moral. Tuntutan ada begitu banyak yang Yesus tahu tidak mungkin seorang murid pun melakukannya tanpa kasih Yesus tercurah atas hidupnya. Maka tidak mungkin kita dapat melakukan perbuatan baik apapun kalau tidak bertemu dengan kasih Yesus. Karena itu ada muatan dan batas limitnya dalam diri kita. Ada syarat. Sampai suatu saat kita akan berhenti, tidak mau lagi mengasihi. Karena apa? Itu datang dari sini. Tapi kasih Yesus itu adalah kasih yang mau turun ke bawah, kasih yang mau sampai ke dasar dan memberikan bukti cintanya kain lenan itu. Ya, menikahnya menjadi bukti bahwa apa? Hatiku lah yang menjadi hatimu. Hidup
kasih Yesus itu adalah datang sampai ke titik nol manusia, bahkan minus. Kalau dia katakan sampai mau, upah dosa adalah dia memberi dirinya sampai ke titik dasar, di mana sebenarnya hakikat manusia itulah. Tapi seberapa banyak Tuhan mau kita kadang-kala belum sampai dasar, masih di awang-awang sudah kita bilang, aduh, kasih kita sudah terbatas dan gak mau daripada aku terluka, daripada aku begini lagi, daripada yang fokusnya pada jubah kita. Salib itu, kasih Yesus itu sampai kepada dasar titik nol manusia. Salib itu untuk dosa yang besar. Kenapa? Salib itu adalah hukuman yang tertinggi dalam rohani. Aib besar, rasa malu yang besar. Dan itu dibuat untuk para budak dan tuli, Bapak Ibu. Hukuman itu untuk itu. Berapa lagi harga Tuhan Yesus? Kalau dia hampir hukuman tertinggi, tapi status yang terendah dihukum seperti itu. Maka Paulus katakan, bagi orang lain, orang yang tidak mengenal Yesus itu kebodohan. Karena apa? Yesus itu bukan budak, Yesus itu bukan kuli, tapi sampai kepada salib itu penghinaan di atas penghinaan. Dan kalau dikatakan dia Mesias, juru selamat, ini bertolak belakang. Maka Paulus katakan itu kebodohan bagi orang lain. Memang, tapi itulah yang dikerjakan Yesus untuk merenggut kebodohan manusia yang tertinggi untuk tidak percaya kepada pencipta, lebih percaya kepada diri dan hal-hal yang dianggapnya lebih hebat daripada dirinya. Maka ini menyakitkan. Tapi Yesus mengambil sampai hidup terendah manusia, itulah maut dan salib. Maka Yohanes 3 ayat 16 kata, karena begitu besar kasih, sehingga kasih itu apa? Sampai membawa manusia dari hidup yang maut, hancur, tidak ada, mati, selesai. Api neraka, tidak ada lagi ceritanya. Ya. Tapi dari situ Tuhan ambil manusia. Kasih itu mengangkat supaya apa? Bersama-sama dengan dia apa? Di surga. Luar biasa kasih ini, Bapak Ibu. Kasih yang menanggal semua supaya kita sama. Bukankah kadang-kadang gereja Tuhan hanya bisa, oh saya lebih. Kasih itu merunduk, tetapi tidak membuat orang berjalan bersama. Tapi supaya saya terlihat, saya lebih. Ya, Bapak Ibu. Maka mari kita melihat bukti kasih Yesus ini sangat besar. Amin. Amin. Maka kalau Bapak Ibu mau merenungkan Paskah Yesus tersalib, kalau Anda tidak bisa masuk ke sini, ini poinnya. Sangat berat. Maka engkau akan putar-putar dengan dirimu, jubahmu, levelmu, image-mu, statusmu. Kau tidak akan sampai kepada apa? Merendahkan diri, membasuh kaki, dan memberikan kain lenan. Wow. Kain lenan itu tanda cinta Yesus kepada mereka. Apakah Yudas dapat? Yudas juga dibasuh. Bapak Ibu, tidak dikasih kesempatan untuk bertobat itu selalu ada. Kadang-kadang sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, sudah. Kata orang menandu, ready, ya. Selesai. Tapi tidak. Kaki Yudas pun dibasuh. Dan dilapnya dengan apa? Kain lenan. Tanda bahwa aku mengasihimu. Berapa kekuatan dasar engkau mengasihi aku? Sebenarnya kata Tuhan Yesus, aku datang sejajar dengan itu. Aku pun mengasihi. Kalau hanya itu, dan aku mau curahkan kasih yang lebih besar daripada itu. Maka Filipi 2 ayat 7 sampai 8 mengatakan, ayat 7, ayat 8, 7-8. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
bukan hanya mati, tapi mati yang dipermalukan. Bahkan murid-murid pun lari, nggak satu pun mengatakan percaya kepada salib itu, tidak ada. Petrus lari, menyingkir semua orang yang bersama-sama dengan dia, menyingkir karena salib itu bukan bukti kasih bagi mereka. Tapi Yesus membalikkan. Disitulah kita menemukan arti hidup yang berkemenangan, hidup yang dipulihkan. Bahkan dikatakan mati, bahkan ini intinya, sampai mati di kayu salib. Itu Allah kita, itu Tuhan kita. Seberapa banyak kita kadang-kadang hanya kata perkataan seseorang, sikap seseorang, akhirnya kita tidak lagi dan berhenti untuk apa yang Tuhan mau, Bapa mau untuk diri kita. Kenapa? Ingat baik-baik, jubah apa yang kita pakai? Tuhan Yesus pakai. Tuhan Yesus bukan gak pakai jubah, tapi jubah itu dia tanggalkan. Demi apa? Murid-murid ini siapa? Mereka lah yang akan pergi menyatakan kasih Yesus, kasih Bapa kepada dunia. Jika kita tidak selesai terhadap kasih ini, jangan harap satu jiwa pun dimenangkan untuk kita. Ini berat. Kalau kita tidak pernah tersalib, padahal Yesus katakan apa? Mati, bahkan mati di kayu salib. Mati yang mempermalukan status sebagai firman Allah menjadi manusia. Allah orang Yahudi. Ini yang kita mau belajar. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, hukuman Buddha yang dapat memikul salib itu dan mati tersalib itu. Tapi Yesus katakan apa? Karena dosa semua manusia telah diperbudak, maka Yesus ambil input semua. Karena apa? Roma katakan semua orang telah kehilangan kemuliaan. Karena nggak ada yang benar satu. Maka Yesus ambil itu karena kasih Bapa yang taruh dirinya pada titik sampai dasar. Bapak Ibu yang kasih ini kasih Yesus. Maka kalau kita mau belajar kasih yang mana, masuki minggu Prapaskah ini, ingatlah kasih. Tadi lagu itu ya, dia yang membebaskan kita, menembus kita, bahkan membalut luka kita. Seberapa banyak luka kita itu sudah tertanggung di bidur-bidurnya. Setiap kali cambukan, disitulah letak lukamu. Tapi Yesus katakan, aku telah memikulnya. Jangan pikul lagi, jangan ambil lagi. Di kayu salib dengan kasih Yesus itu selesai. Kasih yang berfokus pada hati Bapa, kehendak Bapa. Kasih Yesus tanpa syarat, murni, tak berubah, bersifat kekal. Bahkan saya dan saudara orang berdosa yang penuh kekurangan, bahkan kalau kita katakan kita percaya bahkan hamba Tuhan yang masih up and down, kita pun objek kasih Yesus. Maka tidak ada yang eliminasi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada. Kasih Allah, kasih Yesus cukup dan tersedia penuh untuk kita. Kapan saja Dia ada di sana. Hiduplah dengan kasih Yesus, karena Yesus telah memberi teladan, menanggalkan jubahnya, merendahkan diri, mengambil titik terendah kita agar keselamatan Injil terus dinyatakan bagi orang. Bapak Ibu yang kasih, GRI Kotwis dibuat bukan untuk kita nyaman di sini. Maka tempatnya kecil, supaya kita nggak rasa kenapa kita akan pergi kemana-mana. Karena kita nyaman, satu jiwa menangis di hadapan Tuhan dan bertobat, itulah inti daripada kasih Yesus. Bukan di sini. Di sini kita memperoleh berapa untuk apa pergi. Maka mari kita lakukan itu. Kalau kita tidak mau memberi diri, jangan pikirkan dulu orang lain. Pikirkan diri sendiri dulu. Bawa ke salib. Dan disitulah Tuhan Yesus katakan, sampai Yudasmu, Petrus yang akan mengkhianati dia. Sebentar lagi, berapa jam lagi. Tapi Yesus katakan, aku mengasihi. Maka firman Tuhan katakan,
Sebagaimana senantiasa beliau mengasihi, inilah Yesus. Tapi dia pun mengasihi sampai kesudahannya. Bapak Ibu jangan berhenti. Amin. Amin. Seberapa berat kita mengasihi, seberapa berat kita mau. Ingat, kasih yang paling besar itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk banyak orang, keluarga kita mungkin, ya, lingkungan kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Saya dan saudara semuanya adalah objek kasih Yesus, dan kita harus siap melakukan ini untuk banyak orang dimenangkan di dalam kasih yang besar itu. Maka siapkan diri kita, bahkan kalau kita harus sampai kepada titik terendah untuk membawa orang lain dimenangkan sampai kepada saat itu. Mari jangan biarkan diri kita untuk tidak mau menanggalkan jubah. Merendahkanlah, karena disitulah kuasa pengampunan Tuhan, kuasa pemulihan terjadi, kuasa di mana Yesus ditinggikan. Bahkan dikatakan, ketika aku ditinggikan di bulannya, aku akan menarik sebanyak mungkin orang. Ditinggikan itu apa? Hancur, disalibkan. Maka disitulah Yesus dapat menarik orang lain untuk percaya kepada Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami tertunduk dengan firman. Kami bersyukur bahwa di masa prapaskah ini kami belajar dari firman ini. Yesus dengan kasih-Nya yang besar, dengan kasih kayu salib dan kasih yang nyata, sebelum sampai ke salib, Yesus telah menunjukkan betapa Ia adalah teladan kasih Bapa, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang tidak punya limit waktu dan tidak pernah berkurang, kasih yang sungguh fokusnya hanya kehendak Bapa. Dunia dimenangkan, dunia diselamatkan, dunia yang merdekakan dari kehidupan dosa dan maut sampai memperoleh hidup yang kekal. Dan kasih Yesus yang sungguh-sungguh membawa kepada kehidupan untuk nyata mengasihi orang berdosa, orang lain yang belum percaya, belum menerima kasih itu, mengalaminya, bahkan orang yang membutuhkan kasih Yesus. Itulah kasih yang kami harus taruh ketika kami sudah mengalami, dan kasih itu menjadi teladan, bukti dan nyata dalam hidup kami. Maka berkati firman, berkati di titik mana kami tidak mampu, kami mau belajar seperti Yesus menanggalkan jubah dan merunduk merendahkan diri, mengambil titik yang paling dasar pada hidup kami dan menyekannya dengan kain lenan sebagai tanda cinta dan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Maka kasih Yesus itu sampai kepada titik terendah kami. Maka terima kasih, kasih itu juga yang sungguh sampai kepada kehidupan yang mengubahkan manusia setara, bahkan hidup bersama dengan Allah, hidup yang kekal itu, hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kejayaan, hidup dalam kemenangan, bahkan hidup dalam kemenangan hari lepas hari. Tuhan Yesus kami rindu supaya tiap-tiap kami masing-masing ditolong di bagian ini, supaya kami hidup memiliki kasih Yesus, kasih yang sungguh tanpa syarat, kekal, tidak ada batasnya, kasih yang merendahkan diri, kasih yang sampai kepada dasar. Maka Tuhan Yesus terima kasih, diberkati kami firman Tuhan ini, berkati semua jemaat Tuhan, berkatilah semua pergumulan kami, dan Engkau sendiri menjadi jawaban bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa.